Baik, kita praktek ya, posisi apa namanya ini, jamaah. Imam umpama satu, makmum satu. Di mana posisi makmum? Posisi makmum adalah di sebelah kanannya imam. Nah, jadi jari kakinya apa namanya itu, jari kakinya coba mundur lagi biar terlihat kamera. Nah, jadi ya, sip. Nah, jadi jari kakinya, ujung jari kakinya makmum di ujung tumitnya imam. Itu sudah benar belum? Mundur dikit lagi. Nah, gitu ya. Begini nih, madzhab kita mengajarkan. Ya, tidak boleh sejajar. Kalau orang salafi kan sejajar. Gimana sejajar? Coba maju. Imamnya makmum. Nah, begitu dia. Nggak sejajar. Nggak, jangan, makruh. Jadi, kembali ke posisinya tadi. Nah, begini. Ya, posisinya begini. Kemudian apabila datang makmum yang kedua. Makmum yang kedua. Di mana posisinya? Posisi makmum, sebentar dulu, belum diinstruksikan. Enggak yang ini, makmum pertama. Makmum kedua masuk tepat di belakang sang imam. Nah, yang kira-kira ketika makmum kedua ruku atau sujud tidak tahantuk imam. Kira-kira pas sudah itu? Nah, lalu gimana caranya? Makmum yang kedua takbiratul ihram lebih dahulu. Allahu Akbar. Setelah selesai baru dia mencolek makmum. Nah, stop dulu ya. Dicolek makmum kedua, mencolek makmum yang pertama. Apa maksudnya? Bahasa kitanya itu isyarat ya, tapi kalau bahasa kitanya makmum yang pertama kamu mundur. Aku nih sudah ngikut nih jadi makmum. Nah, maka makmum yang pertama itu mundur, tapi dengan syarat hati-hati, jangan bergerak 3 kali berturut-turut. Jadi posisi makmum ini badannya tetap rata, yang mundur kakinya. Jadi kaki kanan kiri itu apa namanya mundur. Coba dulu. 1, ya, mundur. 1. Jangan mereng-mereng badannya. Kembali lagi. Jangan mereng-mereng. Lurus saja. Jalan kayak biasa, jalan mundur, jangan kayak robot. Nah, itu 3 kali. Nah, 2 langkah saja. Kembali lagi. Kaki bebas Kaki bebas saja mana duluan? Terserah. Cuman 2 langkah saja. Maksudnya kaki pertama, kaki kedua itu namanya 2 gerakan. Yang tidak boleh kan dalam madzhab kita itu 3 kali berturut-turut. 3 kali bergerak berturut-turut itu nggak boleh. Kalau madzhab yang lain kayak orang salafi mah dia bebas aja mau bergerak berapa kali nggak batal. Nah, kita ala kulli hal, kita madzhab kita saja kita bahas. Baiklah ya, jadi dua kaki kanan dan kaki kiri itu namanya 2 gerakan. Baru stop dulu. Mundur, hati-hati badannya nggak usah gerak. 1, nggak usah kayak robot, kayak langsung saja. Itu namanya robot. Artinya robot tuh gaya patah-patah, nggak usah, kembali lagi. Kayak biasa saja, santai. 1, 2, stop. Belum. Tahan dulu. Berapa tahannya? Kurang lebih 5 detik. Karena yang tidak boleh itu apa ya? 3 kali berturut-turut. Kalau dia nggak berturut-turut nggak apa-apa. Itu tadi berapa gerakan? 2 gerakan. Batal nggak? Nggak batal. Walaupun 2 gerakan berturut-turut nggak batal. Yang batal itu berapa? 3 kali berturut-turut. Ya, kita ulangi lagi. Jangan kayak robot ya, langsung saja. Ya, 1, 2, 3. Stop, tahan. Kurang lebih 5 detik. Nah, sudah kira kurang lebih 5 detik, baru ngambil lagi, mundur. Kayak tadi. Stop dah, selesai. Mudah ya? Nah, begitu caranya. Jangan kayak orang salafi ketika sholat tuh berjalan dia. Ada kosong makmum sop di depan, jalan dia. Blok begitu. Ya itu biarkan saja mereka. Ini makmum 1, imam 1, makmum 2. Lalu kalau seandainya ada makmum yang ketiga, di mana posisinya? Masuk makmum ketiga. Mengambil di samping kiri makmum yang kedua. Nah, di sini caranya. Mudah ya? Nah, begitu caranya. Kalau ada makmum yang keempat, di mana letaknya? Terserah. Mau kanan kiri penuhin saja semuanya. Mudah dipaham? Nah, kalau seandainya kita kembali yang 2 orang saja. Ya, kembali ke posisi awal.
Nah, ini contoh begini ya. Itu cara pertama tadi ya. Atau cara yang kedua. Cara yang kedua, makmum yang kedua datang di samping kirinya makmum pertama. Lalu sang imam memaju ke depan. Ya, yang sekira-kira makmum kalau ruku sujud tidak nyeruduk kepada dia. Nah, ambil posisi di belakang samping makmum, samping makmum. Nah, di sini ratakan dulu. Kira-kira rata enggak? Nah, itu fungsinya tadi itu kan ya. Fungsinya yang ibarat kata tadi apa? Jari kakinya makmum di ujung tumitnya imam. Nah, seperti itu. Nah, baru makmum takbiratul ihram. Allahu Akbar, colek imam. Nah, maju mam. Jangan aku suruh duduk nanti kamu. Nah, stop sudah. Ya. Tapi ketika jalan jangan nunduk-nunduk. Biasa saja. Supaya gerakan badan itu cuman hanya kaki. Ya. Kira-kira nyeruduk nggak itu? Kalau masih nyeruduk, maju lagi nanti. Tapi berhenti dulu, kurang lebih berapa tadi? 5 detik. Nah, setelah itu baru maju lagi dikit. Set, selesai sudah. Jadi gerakan itu kayak gerakan, jangan kayak robot patah-patah, tok, tok. Nah, biasa saja, tek-tek gitu. Cepat juga boleh. Ya, udah? Ah, tapi jangan kayak pocong. Kalau kayak pocong, walaupun satu gerakan batal. Ya, gimana kayak pocong? Loncat gitu. Tok, nah batal itu. Ya, kata ulama walaupun satu gerakan tapi batal. Kenapa? Karena yang bergerak semuanya seluruh badan dan tidak kakinya itu tidak menyentuh ke tanah. Nah, jadi kalaupun ada orang cuman meloncat, walaupun dia loncat di tempat, batal sholatnya. Coba loncat di tempat. Tak, nah itu batal. Kenapa? Karena seluruh kakinya tidak ada menyentuh ke tanah dan itu termasuk gerakan besar. Karena seluruh anggota badannya ikut bergerak. Mudah dipaham? Baik, cukup. Sampai di sini ada pertanyaan dulu sebelum lanjut. Aturan mainnya itu harus daftar dulu. Daftar dulu baru boleh punya kuasa, kan gitu tuh. Kalau nyuruh-nyuruh kalau nyuruh duluan belum daftar bagaimana? Paham gak maksudnya? Orang mau jadi imam itu kan daftar dulu. Allahu Akbar. Aku sudah jadi imam, baru baru dia punya punya kekuasaan untuk ya bahasa kitanya sudah jadi anggota kan enak tuh. Ya nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Cuman aturan mainnya daftar dulu, kan itu tuh. Ibarat kata kalau mau umrah itu ini dulu bayar DP dulu, bayar DP. Sudah DP baru dapat perlengkapan umrah. Walaupun paspor belum ada dulu. Mau masuk kah? Iya. Mau masuk mau daftar umrah? Iya. Bayar DP dulu berapa? Tanda jadi aja 1 juta. Nanti kalau 1 juta dapat sudah perlengkapan umrah. Nah, dapat sudah perlengkapan umrah. Kalau sudah daftar 1 juta. Tapi kalau belum daftar, mana perlengkapanku? Mana perlengkapanku? Bagaimana mau dikasihkan perlengkapan umrah? Daftar aja belum. Paham nggak kira-kira? Nah, seperti itu contohnya. Kalau sudah daftar, sudah ibarat kata dapat perlengkapan umroh, paspornya lengkap, semuanya lengkap, ibarat kata nih ya, tinggal berangkatnya aja, itu sama dengan kayak jamaah tadi. Nah, jadi begitu tata cara mainnya. Jadi takbiratul ihram dulu, resmi dulu, jadi makmum baru boleh nyuruh-nyuruh. Boleh nyuruh-nyuruh. Nah, itu tuh. Paham ya? Ala kuliah. Misalkan ini di sebelah kita ada yang batal, yang belakang nggak maju, itu kita gini ya. Semua jamaah itu semua jamaah makmum itu merapatnya ke tengah. Ke tengah, arti ke tengah itu di mana posisi imam, ke tengah larinya. Jadi kalau seandainya
Yang batal di sebelah kanan ya, kiri saya atau kanan makmum. Nah di situ yang batal. Kosong umpama ya. Maka yang merapat kemana? Yang mana? Yang merapat adalah yang sebelah kanan merapat ke tengah. Ya, geser ke kiri berarti ya. Geser ke kiri. Kalau jamaahnya batal di sini, sebelah mana nih? Sebelah kiri ya, sebelah kirinya imam. Batal, maka yang bergeser adalah sebelah kirinya imam, jamaah yang sebelah kiri imam menuju ke kanan imam. Kalau yang batal di tengah-tengah, yang mana yang bergeser atas dah, tarik mau kanan mau kiri boleh, mau kanan mau kiri boleh. Kalau nggak paham juga, yang di belakang boleh maju. Nah, yang bertugas dulu yang dulu yang kanan kiri. Itu yang bertugas dulu. Intinya merapat ke tengah. Itu yang lebih berhak untuk bergeser. Yang di belakang tidak berhak. Tapi kalau nggak paham juga yang kanan kirinya, ya sudah yang depannya maju sudah. Yang depan yang maju. Mudah dipaham? Kalau untuk kita yang batal baiknya langsung keluar ke belakang atau ke samping. Kalau pintunya di situ kita motong tengah dulu, motong ke tengah, baru kita lurus saja ke pintu. Jangan kayak ular tangga, tahu kayak ular tangga, mutar gitu jalannya, jangan begitu. Apakah berdosa kita melangkahi atau melewati orang yang sedang sholat, di depan orang yang sedang sholat? Dalam kondisi seperti ini dimaafkan. Dalam kondisi seperti ini nggak ada masalah. Artinya boleh keluar. Nah, itu nanti kita akan sampai permasalahan apa hukumnya melintas di depan orang yang sedang sholat. Ya, melintas orang yang di depan sholat. Kalau kita di Indonesia ini ya, itu sangat kurang adab sekali, kurang ajar sekali kalau ada orang sholat kita lewat di depannya. Ya, itu sangat kurang adab. Ya, kalau bahasa kasarnya kurang ajar lah ya. Bahasa Arabnya golil adab, kurang ajar. Tapi kalau di Mekah di Madinah itu tidak ada urusan dilangkahi orang yang sholat tuh. Orang sholat tuh di depannya dilewatinya. Itu masih mendingan. Kadang orang sujud dilangkahi kepalanya. Saya itu kadang kesal juga, tapi memang kondisinya di sana begitu banyaknya manusia. Apalagi kalau kita sholat pas orang tawaf, ada orang sholat. Orang sholat pas orang di area tawaf ada orang sholat, nggak mau kita nyeruduk dia itu. Artinya nyeruduk itu ya mau nggak mau kita lewat di depannya dia tuh. Kenapa? Berdosa nggak? Enggak. Kenapa? Karena yang salah orang yang sholat, bukan orang yang lewat. Nanti akan sampai babnya, masalah itu akan sampai babnya. Ya, melewat di depan orang yang sholat itu. Dan memang hukumnya makruh ya kalau orang sholat tidak pakai sutra atau satir. Orang sholat itu di tengah-tengah itu nggak pakai sutra itu hukumnya makruh. Maka carilah tiang, dinding begitu, atau yang itu dibikin itu. Ya sutra itu. Itu kan yang orang dulu mbak ada nih, yang orang bikin begitu. Ini orang-orang salafi, masya Allah ada manfaatnya juga. Dia mengajarkan membuat sutra. Lalu banyak di masjid-masjid saya lihat yang seperti itu, sutra gitu. Tanda untuk supaya jangan dilewati orang yang salah. Orang yang lewat jangan melewati di depan orang yang sholat. Tapi kalau seandainya dia sholat di tengah-tengah, orang itu sholat di tengah-tengah, nggak ada sutranya, lewatin aja di depannya. Berdosa nggak? Enggak. Kenapa? Karena yang salah bukan orang yang lewat, yang salah adalah orang yang sholat. Paham nggak kira-kira? Nah, kalau seandainya kita sudah ada sutranya, ada dindingnya atau tiangnya, ada alat seperti itu, kita sholat, lalu ada orang yang lewat di depan kita boleh untuk mencegah. Ya palang pakai portang, begitu. Kalau dia mulai lagi, cegah lagi yang kedua kali. Lewat yang ketiga kali, kata Nabi, bunuh, itu bukan manusia, itu setan.
Tapi jangan mentang-mentang hadis ini praktekkan habis masuk penjara. Maksudnya ini orang bungul nih sudah 3 kali dipadahi masih melanjutkan bungul untuk manusia tadi. Nah, cara seperti itu nggak berlaku di Mekah di Madinah, nggak berlaku. Nggak ada berlaku itu. Artinya kita sholat tuh pokoknya orang lewat di depan kita pelop-pelop kanan kiri. Nah, itu kita di Mekah. Ada yang komentar ya,